pada konten YouTube saya hari ini. Kita akan ngomongin tentang Ashtanga Yoga. Di sini ada Mbak Niki. Halo Mbak Niki. Halo, namaste. Ya, menariknya di sini juga ada Mbak Mega dari Liputan 6. Nah, hari ini kita di Westin sedang ada acara Celebrate Wellness ya Mbak Niki ya. Ya. Seru banget karena nanti sore ini dibuka oleh Mbak Niki dan ditutup oleh Anjasmara. Wah, keren banget. Sepanggung bareng Anjasmara. Nah, Mbak Mega hari ini akan mewawancarai Mbak Niki terkait dengan Ashtanga Yoga. Ya, kita akan ikuti sama-sama. Selamat pagi. Namaste. Saya Niki. Saya seorang instruktur yoga. Khususnya saya mendalami Ashtanga, dan selain itu saya juga seorang holistik nutrisi dan juga detox konsultan, dan juga seorang chef khusus makanan berbasis tumbuhan. Mbak Niki, Selamat pagi Mbak Mega. gimana kabarnya? Baik, makasih udah join kelasnya tadi pagi. Meskipun saya nggak bisa total ya. Nggak apa-apa, yang penting Masih beginner soalnya Mbak. dilakukan semampunya. Nah, ikut Ashtanga tadi saya jadi kepo banget tentang Ashtanga nih Mbak. Ya. Bagi orang yang awam, dia memahami Ashtanga itu apa Mbak? Nah, opini publik sih sekarang tentang Ashtanga itu adalah power yoga ya. Jadi yoga yang keras gitu loh. Kayaknya pas, tapi ya sepenuhnya itu tidak benar ya. Gitu. Memang kelihatannya memang cukup challenging, mungkin yang kayak tadi Mbak Mega beberapa ikut gerakan ya. susah, Jadi beberapa gerakan juga mungkin harus ya emang dibangun dulu fondasinya hingga kita bisa sampai ke sana. Gitu sih. Iya. Nah, dengan image yang seperti itu Mbak, gimana dirimu mengenalkan ke orang supaya lebih familiar gitu si Ashtanga ini? Jadi sebenarnya Ashtanga itu adalah untuk semua orang. Jadi semua orang itu bisa berlatih Ashtanga. Nah, yang harus disesuaikan adalah nanti kondisi kita masing-masing. Gitu. Jadi Ashtanga itu Ashtanga Vinyasa ya kita bilangnya ya. Jadi Ashtanga Vinyasa itu kita memiliki sequence. Jadi kita memang punya urutan gerakan. Nah, di mana urutan gerakan itu adalah gerakan sebelumnya adalah persiapan bagi gerakan yang selanjutnya. Jadi sebenarnya Ashtanga itu adalah sebuah konsep berlatih yang sangat aman, di mana tubuh kita memang dipersiapkan nantinya agar kita bisa melakukan pose-pose yang lebih kompleks atau lebih advance lagi. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada namanya kita tiba-tiba langsung melakukan pose yang susah tanpa didahului dengan persiapan. Jadi sesungguhnya Ashtanga itu sangat aman bagi semua orang. Dan itu kita bisa membangun juga kekuatan kita secara bertahap. Dengan pastinya dengan terus berlatih ya. Gitu. Untuk orang yang awam nih Mbak, sarannya gimana nih? Langsung ikut yang half primary atau mungkin ada lagi lebih? Jadi, jadi untuk orang yang awam, misalnya yang mau ingin mulai berlatih Ashtanga, walaupun apakah dia pernah melakukan yoga atau tidak melakukan yoga, yang pertama adalah memang harus mencari guru pembimbing. Jadi di sana nanti seorang guru adalah tugasnya untuk melihat di mana dia saat itu berada, sehingga bisa diberikan pose-pose yang aman dan nyaman untuk dia, sehingga dia bisa mulai berlatih secara konsisten dan sistematis. Karena dalam Ashtanga ini titik fokus kita adalah bagaimana kita bisa berlatih secara mandiri nantinya dengan cara membangun disiplin untuk berlatih. Itu mungkin perbedaannya dengan jenis yoga yang lain ya. Karena di sini kita diberikan ruang agar kita bisa berlatih secara mandiri dan juga membangun nanti stamina dan kekuatan kita secara bertahap. Seperti itu. Kan banyak tuh Mbak di YouTube ada Ashtanga ini, Ashtanga ini. Berarti untuk orang yang beginner kayak saya ini tidak disarankan untuk ikut itu lewat video atau langsung harus cari guru? Menurut saya baiknya untuk gitu mengawali berlatih lebih baik dengan bimbingan seorang guru. Karena nanti seorang guru yang bisa memberikan kita juga pose-pose variasi atau
adjustment juga yang dikiranya perlu untuk dilakukan. Jadi juga bisa dibimbing mana-mana pose saja yang bisa dilakukan untuk mengawali latihan kita agar aman dan juga agar progresnya juga nanti lebih terlihat ya, lebih efektif gitu cara berlatihnya. Itu yang saya sarankan. Nanti kalau sudah terbangun, sudah hafal gerakannya dulu yang pertama dan kekuatannya sudah terbangun, nanti bisa dilakukan secara mandiri di rumah. Dan kita kalau mau berlatih pun bersama itu hanya untuk berbagi energi. Seperti itu. Nah, tadi saya garis bawahi tentang kata mandiri nih Mbak. Untuk orang yang mulai baru kayak saya ini, berapa bulan dia harus, atau berapa lama dia harus dengan guru, terus boleh dilepas sendiri nanti setelah berapa bulan gitu? Itu tergantung juga komitmennya berlatih. Kalau mempunyai keinginan untuk berlatih secara intensif, itu tidak perlu waktu yang lama ya, untuk nanti bisa menghafalkan gerakannya. Kita bisa mulai dari pose pemanasannya saja, Surya Namaskar A dan Surya Namaskar B. Kita bisa fokus di sana, bisa kita latih gerakannya, kita bisa pelajari alignmentnya, dan di situ kita bisa hafalkan. Kita bisa mulai berlatih dengan dua vinyasa itu saja, Surya Namaskar A dan Surya Namaskar B. Kalau dilakukan setiap hari secara konsisten, itu manfaatnya sudah sangat luar biasa bisa kita rasakan dari dua rangkaian gerakan pemanasan itu saja. Itu Surya Namaskar AB itu aja kalau rutin udah ada manfaatnya ya? Itu sudah manfaatnya udah sangat luar biasa, dan juga gerakannya itu juga sudah sangat lengkap. Apa aja manfaatnya Mbak? Manfaatnya dari Surya Namaskar adalah pertama untuk membangun kekuatan dan stamina kita. Yang kedua pastinya juga secara mental. Itu kita belajar untuk konsentrasi, pemusatan pikiran, sehingga itu membangun juga kestabilan, ketenangan juga, kestabilan mental kita. Selain manfaat-manfaat kesehatan juga sangat banyak dari setiap pose-pose yang dilakukan itu. Untuk cleansing, purifikasi, itu detoksifikasi juga, untuk kita memperlambat penuaan, untuk rejuvenasi, karena banyak juga gerakan-gerakan yang memperlancar flow oksigen di darah kita. Nafas itu yang penting ya. Karena kan kita melakukan pernafasan secara teratur ya. Dan untuk bisa nahan pose itu, nafas itu penting ya Mbak ya? Nafas itu penting. Ya di sana kekuatan kita udah pasti terbangun juga. Berarti berapa bulannya itu tergantung dari si murid itu Mbak ya? Tergantung dari komitmen tiap individu untuk berlatih. Makin dia disiplin, pasti progresnya makin cepat. Makanya berlatih itu tidak pernah bohong ya. Kita di Astanga sering bilang bahwa 99% practice, 1% teori. Teori 1% doang ya? Teori cuma 1%. Sisanya adalah komitmen. Apa yang kita dapatkan dari kita terus berlatih. Berarti filosofinya si Astanga ini dalam ya? Iya, karena Astanga itu sebenarnya adalah lebih pada spiritual practice. Itu is like an active meditation. Karena dalam Astanga kita mengenal ada dristi, pandangan mata, ada pernafasan, dan juga ada banda, yaitu energy lock. Jadi itu tiga hal itu yang kita fokuskan dalam Astanga. Jadi dalam dristi kita belajar untuk fokus pada satu titik. Di sana juga kita belajar bagaimana kita belajar dalam hidup ini juga untuk belajar konsentrasi. Tidak cepat terganggu oleh segala macam gangguan dan distraction. Nah, dalam breathing tentu saja di sana kita menghargai betapa sebenarnya kita kurang memperhatikan nafas kita biasanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Jadi dalam Astanga kita belajar untuk sadar akan nafas. Dan menggunakan nafas itu juga untuk membangun nantinya ketahanan tubuh kita.
Berarti napas itu sendiri relate-nya banyak ya Mbak? Wah, ya, ke tubuh sangat kita banyak. ya? Itulah sebenarnya energi kehidupan kita adalah di nafas. Yang selama ini kita sering tidak maknai dia sesuai dengan betapa sebenarnya besarnya ya peranan nafas itu di hidup kita. Betul. Itu. Makanya begitu orang nggak nafas dinyatakan meninggal dunia ya, Iya. karena nafas itu udah kuncinya Iya. ya. Nah tadi Mbak Niki ada singgung tentang energy lock. Sebenarnya energy lock itu apa sih Mbak? Apa orang lemes atau kayak gimana Nah, sih? energy lock itu adalah sebuah aktivasi yang itu adalah sebenarnya fungsinya itu adalah titik untuk membangkitkan spiritual kita. Itulah sebenarnya gunanya banda itu. Banda itu kita mengenal 3 banda ya. Banda di perut kita, engaging core kita, di throat kita, dan juga di cakra bawah kita. Ada 3 jenis hal yang sangat kita tekankan dalam Astanga Vinyasa, yaitu pernafasan, dristi, dan banda. Nah, dalam banda ini kita mengenal 3 jenis banda, yaitu Udiana Banda, Jalandhara Banda, dan Mula Banda. 3 hal itu. Dan banda ini adalah fungsinya untuk mengaktifasi energi spiritual kita. Itu dia. Berarti dari tadi Mbak Niki menyinggung spiritual, berarti kalau kita dengan Astanga ini bukan hanya dapat fisik, tapi dapat lebih ke mental juga. Iya. Mental dan spiritual itu dapat juga karena sebenarnya Astanga Vinyasa ini adalah sebuah alat untuk kita mencapai kedalaman spiritual. Ya, it's a spiritual practice. Jadinya keliru kalau kita melihatnya hanya sebagai power yoga. Karena Astanga Vinyasa ini adalah lebih dari itu. Oke. Nah, bagi orang yang awam nih Mbak, nah, kalau nyoba Astanga itu kan kadang-kadang suka sakit badannya, itu dia salahnya di mana, atau kurang konsentrasi atau gimana? Nah, jadi kan kadang bikin takut gitu, mau coba lagi, aduh badan saya sakit nih gitu. Gimana Mbak untuk mengatasinya? Mungkin pertama adalah perspektif kita dengan rasa sakit itu sendiri ya. Tidak selamanya rasa sakit itu sebenarnya tidak bermanfaat bagi kita. Karena selama ini kita terbangun dengan mindset sakit itu harus dihindari. Jadi kita inginnya pasti di zona nyaman kita. Nah, dan kita tahu pertumbuhan itu selalu terjadi di zona tidak nyaman kita. Itu artinya kadang-kadang kita berani untuk menyentuh, kan ya, dan juga untuk berada di rasa-rasa yang tidak nyaman. Jadi rasa sakit itu kan sebenarnya sensasi di tubuh yang tidak nyaman, tapi kita label dengan oh itu sakit, itu sesuatu yang saya tidak senangi, gitu ya. Jadi sebenarnya sakit di sini adalah sesuatu yang kita perlukan dalam proses kita membangun kekuatan itu, asal dilakukan dengan cara-cara yang aman. Itu kenapa saya bilang Astanga itu sangat penting dilakukan dengan bimbingan seorang guru, sehingga kita tahu mana sakit yang bermanfaat untuk progres kita, mana sakit yang memang harus kita hindari atau yang tidak perlu, seperti itu. Jadi sakit itu tidak selamanya itu tidak baik, asal kita pahami bahwa sakit itu adalah jalan untuk membangun kekuatan stamina kita atau transformasi dari tubuh kita. Gitu. Jadi asal ada pemahaman di sana, mungkin akhirnya jadinya orang lebih mengerti apa yang mereka lewati itu. Itu sih, mungkin selama ini pemahamannya yang kurang. Jadi akhirnya ada rasa takut karena ya perspektif yang tidak tepat ya. Berarti si guru ini fungsinya bukan hanya ngarahin pose, tapi juga secara pengetahuan. Ya, karena perlu juga menanamkan mindset yang tepat, pengertian yang tepat tentang Astanga, dan juga membimbing secara mental,
memberikan support juga. Karena dalam progres kita berlatih secara terus-menerus, tentu saja banyak hambatan dan tantangan yang kita lewati. Jadi poin guru di sini adalah juga mendampingi murid dalam dia melewati proses-proses tersebut. Jadi begitulah kedekatan seorang guru dan murid dalam proses berlatih Astanga Vinyasa ini. Lebih ke support dan membentuk mindset itu yang penting, Mbak ya. Itu yang sangat penting. Karena itu yang akan dipakai jangka panjang ya, bukan hanya sekedar 1 bulan, 2 bulan. Itu kayak menanamkan fondasinya. Sehingga saat dia nanti menjalani path-nya dia, jalannya, dia merasa juga terbimbing. Kayak tanaman dia udah ada akarnya kuat gitu, jadi nggak ada alasan untuk berhenti. Tahu-tahu berhenti karena saya malas, karena istirahat. Atau karena kadang-kadang kesimpulan yang keliru dari pemikiran-pemikiran kita. Terakhir nih Mbak, pesan Mbak Niki untuk mereka yang baru mulai ini apa? Supaya istilahnya yang di jalan ini tuh nggak bakal sia-sia loh. Sebagai guru apa pesannya? Jadi pesan saya untuk orang yang mau memulai adalah pertama, adalah komitmen. Itu yang pertama terhadap diri kita sendiri. Marilah kita berikan kesempatan bagi tubuh kita ini saat ini untuk melewati sebuah perubahan dan yakini prosesnya, karena latihan yang kita lakukan ini lebih besar dari hanya untuk kesehatan tubuh. Ini sebenarnya membuka kunci our true potential. Begitu sesungguhnya powerfulnya Astanga Vinyasa ini. It's deeper than just an exercise. Dan ini tidak hanya kita tidak hanya mendapatkan perubahan-perubahan kecil, tapi juga seluruh transformasi. Jika kita mau berkomitmen dan berdisiplin dalam berlatih. Komitmen dan disiplin itu kuncinya ya? Itu kuncinya. Mbak Niki gimana ngadepin murid yang tiba-tiba tahu-tahu kayak moodnya nggak enak, distraksinya banyak, itu gimana ngembaliin dia ke track itu? Yang pertama, kita harus pahami bahwa setiap orang itu punya pace ya, masing-masing. Kadang-kadang kalau saat seperti itu, orang hanya butuh melakukan pelepasan, didengar gitu ya. Itu saja. Dan kalau kita berikan mereka ruang untuk melepaskan segala keluh kesahnya dulu, dan setelah itu kita berikan bimbingan bahwa apapun itu pasti akan terlewati. Ya baik, kebahagiaan juga seperti itu. Apapun di dunia ini yang kita alami, kita rasakan, semua toh akan terlewati. Dan kuncinya adalah bagaimana kita membangun ketidakterikatan atas segala dinamika yang terjadi di dunia ini. Itulah jalan Astanga. Itu adalah jalan menuju pembebasan kita dari apapun yang selama ini mengikat kita. Nah, jadikanlah Astanga itu sebagai jalan kita untuk melepaskan segala hal-hal yang selama ini membebani atau menghalangi kita untuk mencapai jati diri kita yang sesungguhnya. Itulah sesungguhnya Astanga. Jalan menuju pembebasan menjadi
our true self. Jadi diri kita sendiri. Itu dia. Dengan cara membangun latihan secara rutin dan disiplin, itu saja. Kita tidak perlu menganalisa, kita tidak perlu berpikir terlalu banyak. Yang kita perlukan adalah percayai tubuh kita bahwa kita mampu melakukannya dan dilakukan secara konsisten dan terus-menerus. Nanti secara pelan-pelan tapi pasti kita akan rasakan sebuah perubahan secara mendasar, tidak hanya bersifat di permukaan. Baik itu fisik, mental, pikiran, dan juga jiwa. Keren banget. Sip. Kaki ke depan, diangkat kanan. Warrior tuh. Jika semua turunkan kakinya, tangan kanan itu sebelah kanan. Jaga agar